Baik, kita bertemu kembali pada kesempatan yang lain. Kali ini kita akan bicara masalah upaya preventif pada tahap penimbulan sampah. Tidak kalah pentingnya bahwa upaya preventif ini akan dapat mempengaruhi produksi sampah yang nantinya akan ditimbulkan atau yang akan dihasilkan oleh masyarakat. Upaya preventif itu seperti apa? Sebetulnya kembali kepada pola pikir. Kembali kepada pemahaman kalau sampah itu mungkin barang yang sudah tidak banyak gunanya, tetapi kalau misalnya tidak dikelola akan banyak menimbulkan masalah. Ya, jadi sebelum kita bertindak, pada saat kita mungkin akan belanja ke toko ataupun mungkin belanja ke pasar, ke warung, kita sudah harus betul-betul merencanakan apa yang akan kita beli. Tidak cukup hanya merencanakan apa yang akan kita beli, tetapi juga kira-kira apa yang kita beli, yang akan kita pilih itu kemudian akan menghasilkan sampah yang banyak apa tidak. Jadi berpikir preventif itu adalah nantinya bisa memilih, saya akan berbelanja, saya akan mendatangkan barang-barang ke rumah yang kira-kira tidak banyak menimbulkan permasalahan sampah. Baik itu mungkin sampah organik maupun sampah anorganik. Nah, jadi lebih kepada pemahaman pola pikir, kalau misalnya kita akan mendatangkan barang ke rumah itu akan dapat menimbulkan banyak masalah sampah apa tidak. Termasuk di sini, apabila kita mungkin akan berbelanja ke warung ataupun mungkin akan ke pasar, kita sudah mempersiapkan, mungkin ada tas gitu ya, yang nantinya untuk membawa belanjaan itu sudah kita siapkan dari rumah. Ya, walaupun di pasar itu ataupun di warung itu ataupun di toko itu juga sudah disiapkan sebetulnya ada tas plastik, kantong plastik untuk membawa belanjaan itu. Tetapi sebagai orang yang akan berpikir preventif supaya tidak terlalu banyak produksi sampah yang ada di rumah, maka memang sudah harus berpikir saya harus membawa kantong belanjaan sendiri. Sehingga bisa diutarakan kepada penjualnya bahwa mohon maaf kami tidak akan menerima kantong dari Bapak atau Ibu, silahkan ini untuk keuntungan Bapak Ibu saja. Ya. Jadi kalau misalnya semua orang punya pola pikir yang seperti itu, mungkin akan mengurangi harga atau mengurangi biaya yang harus kita bayarkan kepada pihak penjual. Karena apa? Yang namanya kemasan itu kan pasti juga akan ada ongkos tersendiri. Ya, jadi sebelum kita bertindak kita juga harus berpikir kira-kira nanti dampak yang akan ditimbulkan dari saya belanja itu sampahnya apa saja dan kira-kira sampah itu ramah lingkungan apa tidak. Tidak berhenti sampai di situ. Pada saat kita terpaksa membawa kemasan, membawa kantong belanjaan dari luar, maka yang harus kita lakukan adalah meminimalisir atau meredus, mengurangi ukuran-ukuran dari sampah yang mungkin kalau tidak kita lipat, tidak kita rapikan itu akan menimbulkan pemandangan yang tidak enak gitu ya. Maka berikutnya adalah kalau memang sudah terpaksa sampai di rumah kemasan-kemasan itu kita lipat yang rapi. Ya, kita lipat yang rapi. Kemudian pada saat kita akan berbelanja kembali, ini kantong-kantong plastik ini bisa dimanfaatkan kembali. Atau mungkin dari kemasan-kemasan ini akan kita bisa manfaatkan untuk hal-hal yang lain. Misalnya untuk polybag tanaman, ataupun mungkin untuk
pembungkus-pembungkus ataupun mungkin untuk bahan-bahan yang dapat menjadi bahan baku untuk bahan-bahan yang lain. Ya, karena pada saatnya bahwa kita juga harus berpikir bahwa sampah kalau misalnya kepingin laku pastilah harus sampah yang sejenis, kemudian jumlahnya banyak dan bersih. Baik, berikut ini mungkin ada ilustrasi tentang bagaimana kita sebelum berbelanja, apa yang harus dipikirkan, kemudian saat berbelanja, apa yang harus disampaikan kepada penjualnya, kemudian pada saat sudah pulang, apa yang harus dilakukan. Ngapain ya? Oh ya, beberapa sembako sudah ada yang habis nih. Keluarlah. Oh ya, sebelum itu pakai masker dulu. Assalamualaikum. Salam, Mbak. Apa, Mbak? Mbak, mau beli sabun, terus beras, gula pasir, Oh, terus sama jajan-jajanan buat camilan di rumah. boleh, Mbak. Nanti Mbak Ina. Ya, Pak. Ini kan terus yang pada tumbas. Ini ada yang mau beli. Apa saja tadi ya? Sabun. Sabun, Apa aja, Mbak? beras, Monggo. gula pasir, terus jajanan camilan-camilan buat di rumah. Siapkan ya Mbak ya. Oke, terima Mbak. kasih. Itu plastik, Mbak. Oh, nggak perlu Pak, saya sudah bawa tote bag. Oh, ini. Nah, Sabun mandi atau sabun cuci Mbak? Duanya, Duanya ya. ya. Mau dibungkus pakai plastik? Ini pakai tas saja, saya bawa tas. Oh iya. ini sabunnya dipisahin kali ya. Iya. Jajanan makanannya gini aja, Mbak. Iya gitu Dari aja, lain. soalnya masih ada stok sedikit di rumah. Udah punya putra berapa, Mbak? Belum punya, Oh, ini jajannya buat siapa? buat saya sendiri. Oh, gitu. Iya. Nah. Ada lagi Mbak? Udah, saja. Ini ya. Ya. Untuk bisa berlima itu satu yang Ya, Mbak. Uangnya sudah ya Pak? Ya, makasih ya, Mbak ya. Iya. Notanya perlu nggak, Mbak? Silakan Mbak. Oh boleh. Makasih sudah Makasih ya. berbagi. Terima kasih Iya. Pak Bu. Mari, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi. Assalamualaikum.
Kesimpulan dari upaya preventif ini bahwa sebetulnya masing-masing orang ini kalau memang tidak berpikir tentang bagaimana cara mengurangi sampah, tidak akan ada bedanya apa-apa. Tetapi dengan kita berpikir bahwa kalau belanja kita itu adalah hemat dengan kemasan yang akan kita bawa pulang, maka ini sudah meminimalisir apa-apa yang harus kita bawa pulang. Dan secara global mungkin lebih luas bahwa kalau gerakan ini menjadi gerakan masyarakat yang luas, akan dapat mengurangi jumlah sampah yang terpaksa harus dihasilkan pada masing-masing rumah. Karena biasanya yang namanya sampah ini mempunyai konotasi bahwa ini adalah barang yang tidak berguna, kemudian hanya akan menimbulkan masalah. Saya kira itu. Terima kasih atas perhatiannya.